Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimatul Pusna, mahasiswi semester 2 dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat dari Institut Ilmu Kesehatan Strada Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan tugas di mata kuliah Dasar Ilmu Gizi Kesehatan Masyarakat. Orang yang terkonfirmasi COVID-19 dapat mengalami beberapa gejala ringan hingga kritis. Gejala yang akan dialami sangatlah beragam dari satu penderita ke penderita lainnya. Hal ini sangat dipengaruhi oleh sistem imun tubuh. Gejala yang mungkin dialami seperti demam, batuk, sesak nafas, sakit tenggorokan, sakit kepala, hidung tersumbat, mual, muntah, diare, hilang penciuman atau anosmia, hilang perasa atau ageusia, hingga penurunan kesadaran dan shock sepsis. Kondisi seperti ini memerlukan tata laksana penanganan yang kompleks termasuk terapi gizi. Melalui terapi gizi yang tepat akan membantu meningkatkan sistem imun, antiinflamasi, dan antioksidan tubuh. Hal ini didapat dari pemenuhan kebutuhan makronutrisi, mikronutrisi, dan cairan sesuai dengan keadaan dan penyakit penyerta dari masing-masing pasien. Pada pasien COVID-19 terjadi peningkatan kebutuhan energi dan protein. Peningkatan kebutuhan energi terjadi karena demam dan peningkatan kerja otot pernafasan. Kebutuhan energi pasien COVID-19 sebesar 30-35 kalori per kilogram per harinya. Sedangkan untuk pasien kritis sebesar 25-30 kalori per kilogram per harinya. Sedangkan peningkatan kebutuhan protein karena pada pasien COVID-19 terjadi perubahan metabolisme protein, yaitu terjadi pemecahan protein, peningkatan sintesis protein fase akut, dan penurunan sintesis protein otot. Kebutuhan protein tinggi sebesar 1,2 sampai 2 gram per kilogram per harinya. Dianjurkan pemberian protein dengan nilai biologis tinggi atau lebih mengutamakan protein hewani seperti daging unggas, ikan, telur, daging merah, dan juga susu. Namun pemberian protein tinggi ini tidak berlaku untuk pasien komorbid gagal ginjal. Adanya infeksi saluran pernafasan pada COVID-19 direkomendasikan mengonsumsi makanan yang kaya vitamin C sebanyak 2-3 kali per 100 gram per harinya, seperti buah jambu biji, stroberi, jeruk, melon, pisang, anggur, pepaya, lemon, dan sayuran berdaun hijau. Vitamin C juga berfungsi sebagai antioksidan yang meningkatkan sistem imun dan mengurangi durasi serta keparahan flu. Sejalan dengan hal itu, suplementasi vitamin C juga dapat mengurangi kejadian pneumonia dan infeksi virus pernafasan. Direkomendasikan pula untuk mengonsumsi makanan yang kaya akan zinc seperti daging merah, unggas, seafood, telur, dan juga susu. Pemberian zinc ini terbukti dapat mengganggu replikasi virus corona secara efisien. Pada pasien COVID-19 dengan keluhan gangguan pencernaan, nyeri perut, diare, perlu pemberian prebiotik. Hal ini karena pada pasien COVID-19 terjadi kerusakan keseimbangan mikroekologi usus, terlihat dari penurunan jumlah bakteri baik yaitu Lactobacillus dan Bifidobacterium. Pemberian prebiotik diharapkan dapat meningkatkan bakteri usus yang dominan, menghambat pertumbuhan bakteri patogen, menurunkan produksi toksin, dan menurunkan infeksi. Selain itu, pada pasien COVID disarankan untuk mengkonsumsi madu 10 gram per 12 jam per harinya dan kurkuma 20 gram per 12 jam per harinya. Madu terbukti berfungsi sebagai prebiotik, membantu memperbaiki mukosa usus yang rusak, merangsang pertumbuhan jaringan baru, dan sebagai antiinflamasi. Kurkuma di sini dapat meningkatkan nafsu makan dan antiinflamasi. Selain dari sisi pemilihan bahan makanan, perlu juga diperhatikan sisi kebersihan peralatan dan juga pengolahan agar terhindar dari kontaminasi. Direkomendasikan cuci tangan sebelum dan setelah memasak, mencuci buah dan sayuran sebelum dimakan, mencuci peralatan sebelum dan sesudah digunakan, memasak hingga matang. Jangan terlalu lama memasak sayuran karena dapat menyebabkan hilangnya nutrisi penting seperti vitamin dan mineral serta menggunakan telenan dan peralatan yang berbeda untuk makanan mentah dan juga makanan matang. Itu tadi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.